Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari muatan PPKN kelas 5 tema 4, sehat itu penting, dan yang akan kita bahas adalah penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Marilah kita ikuti pembelajaran kita kali ini. Sudah dibahas di tema sebelumnya bahwa hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir atau sesuatu yang harus didapatkan seseorang serta penggunaannya tergantung pada dirinya sendiri. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Adapun tanggung jawab adalah sikap atau kesadaran diri untuk menanggung kewajiban dan bersedia menerima segala akibatnya. Hak ada yang langsung kita terima sejak diciptakan menjadi manusia. Contohnya adalah hak untuk hidup. Baik ketika kita masih di dalam kandungan maupun setelah kita lahir, kita memiliki hak untuk hidup. Setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Ada pula hak yang kita peroleh setelah melaksanakan kewajiban. Misalnya, hak mendapatkan nilai setelah mengikuti ulangan di sekolah. Seorang siswa ini belajar dulu, kemudian mengikuti ulangan dan mendapatkan nilai yang baik. Itu adalah hak mendapatkan nilai setelah melakukan kewajiban belajar dengan sungguh-sungguh. Dalam mengambil hak, kita harus melakukannya secara bertanggung jawab. Contohnya adalah ketika kita menggunakan fasilitas umum, misalkan toilet atau taman kota atau jalan, maka kita mengambil hak tersebut secara bertanggung jawab pula. Contohnya adalah kita memang berhak menggunakan toilet umum. Jika kita menggunakan toilet umum secara bertanggung jawab, maka kita akan menyiram dan membersihkannya kembali setelah kita menggunakannya. Itu contoh menggunakan hak secara bertanggung jawab. Kewajiban. Melaksanakan kewajiban harus kita utamakan daripada menuntut hak. Kita harus melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Kita juga harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Melaksanakan kewajiban dengan baik merupakan salah satu ciri orang yang bertanggung jawab. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban, biasanya kita akan mendapatkan teguran atau bahkan mendapatkan hukuman. Tanggung jawab. Bertanggung jawab berarti melaksanakan kewajiban dengan baik dan atas kesadaran sendiri. Melaksanakan kewajiban dengan terpaksa berarti kita masih belum bertanggung jawab. Apabila kita tidak melaksanakan kewajiban dengan baik, berarti kita belum menjadi anak yang bertanggung jawab pula. Sikap tanggung jawab mengandung dua hal, yaitu harus melakukan sesuatu dan ada juga bagian yang tidak boleh melakukan sesuatu. Ini adalah trik untuk menjawab soal membedakan antara kewajiban dan tanggung jawab. Memang ada beberapa perbedaan di beberapa buku paket yang Pak Jamal temukan dalam hal menyusun kata-kata yang membedakan antara tanggung jawab dan kewajiban. Nah, Pak Jamal cenderung kepada buku-buku yang menggunakan istilah seperti ini. Kalau tanggung jawab itu biasanya kalimatnya itu umum dan di dalam kalimat itu mengandung dua hal, yakni ada yang harus dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Kita ambil contoh. Contoh tanggung jawab adalah menjaga kebersihan kelas. Perhatikan istilahnya adalah menjaga kebersihan kelas, bukan melaksanakan piket kelas. Menjaga itu artinya adalah umum. Karena ketika kita ingin menjaga kebersihan kelas, maka kita harus melakukan piket kelas. Nah, di sini ada yang harus dilakukan, yakni harus melakukan piket kelas. Dan untuk menjaga kebersihan kelas juga, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi, ada yang harus dilakukannya, yakni harus melakukan piket kelas, dan ada yang tidak boleh dilakukannya, yakni membuang sampah sembarangan. Inilah yang terkandung di dalam kata menjaga kebersihan kelas, dan itu adalah contoh dari tanggung jawab. Kalau misalkan melaksanakan piket kelas, itu masuknya ke dalam kewajiban. Itu masuknya sebagai contoh kewajiban. Demikian cara membedakan antara tanggung jawab dan kewajiban. Tanggung jawab biasanya kalimatnya bermakna umum, kemudian mengandung makna harus melakukan sesuatu dan tidak boleh melakukan sesuatu. Sedangkan contoh kewajiban di dalam soal-soal, itu biasanya contoh kalimatnya itu spesifik dan jelas, melakukan sesuatu saja. Jadi dalam mengambil hak, kita harus melakukannya dengan cara yang bertanggung jawab, dan ketika melaksanakan kewajiban, kita pun harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab pula. Jadi, tanggung jawab itu harus ada saat kita mengambil hak, sekaligus harus ada saat kita melakukan kewajiban. Tanggung jawab saat mengambil hak, tadi contohnya adalah setelah menggunakan toilet umum, kita bersihkan kembali. Jika sudah memakai toilet umum, kemudian kita tidak siram, kita kan berhak menggunakan toilet umum, ya udah kita tidak siram lagi, kita langsung pergi, maka toilet itu akan menjadi kotor dan menjijikkan. Dan kita tidak termasuk orang yang bertanggung jawab. Sedangkan ketika kita memiliki sifat tanggung jawab ketika melakukan kewajiban, contohnya kewajiban
apa? Belajar ya. Jika kita bertanggung jawab saat melakukan kewajiban belajar, maka kita akan melakukan belajar itu dengan sungguh-sungguh. Itu contoh tanggung jawab saat mengambil hak dan saat melaksanakan kewajiban. Anak yang tidak bertanggung jawab akan sulit memperoleh haknya. Siswa misalkan berhak untuk mendapatkan nilai yang bagus, tetapi apabila dia tidak belajar dengan bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh, maka dia akan sulit mendapatkan hak nilai yang bagus tersebut. Bahkan dia bisa ditegur oleh orang tua atau guru, dan orang yang tidak bertanggung jawab juga akan dijauhi oleh teman. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai anggota keluarga di rumah. Kita dapat memperoleh hak kita setelah melaksanakan kewajiban. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Sebagai seorang anak di rumah, kita juga memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Contoh hak anak di rumah misalnya, mendapatkan kasih sayang orang tua, mendapatkan pendidikan, dan sebagainya. Kemudian contoh kewajibannya adalah menghormati kedua orang tua dan menyayangi semua anggota keluarga, lalu mematuhi peraturan keluarga, membantu ibu atau ayah merapihkan dan membersihkan rumah, mendengarkan nasihat orang tua, dan juga melaksanakan ibadah. Dalam hal ini contohnya adalah melakukan salat yang 5 waktu. Apalagi kelas 5, beberapa di antaranya biasanya sudah ada yang baligh atau sudah wajib melakukan salat 5 waktu. Kemudian contoh tanggung jawab adalah menjaga kebersihan rumah. Bisa dengan cara membantu orang tua menyapu halaman atau lantai, atau bisa juga dengan menjaga kebersihan di dalam rumah. Merapihkan kembali mainan setelah kita gunakan, atau merapihkan kembali tempat tidur setelah kita gunakan. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Sebagai warga sekolah, siswa memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab pula. Contoh hak adalah mendapatkan ilmu, bertanya kepada guru jika belum jelas, menggunakan fasilitas sekolah, mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Sedangkan contoh kewajibannya adalah menyimak penjelasan guru, menghormati guru dan teman-teman, melaksanakan piket harian, mentaati peraturan sekolah, dan lain-lain. Adapun tanggung jawabnya misalkan mengikuti proses pembelajaran dengan baik, menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan sekolah. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Mengikuti kerja bakti sekolah adalah contoh kewajiban. Lingkungan sekolah yang bersih dan asri adalah hak yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Salah satu contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah kita turut serta dalam pengambilan keputusan bersama masyarakat yang lain, misalnya dalam pemilihan ketua RT. Sebenarnya kita sudah berlatih melakukan pemilihan seperti ini ketika kita melakukan pemilihan ketua kelas yang sudah kita praktikan di awal semester ini. Pengambilan keputusan bersama di masyarakat Indonesia yang terbaik adalah dengan cara musyawarah mufakat. Ketika musyawarah, semua orang bisa mengungkapkan usulan dan juga alasan-alasannya, sehingga masing-masing orang bisa mendengarkan alasan dan argumen-argumen dan pendapat dari banyak orang yang hadir di dalam musyawarah tersebut. Tetapi apabila mufakat dalam musyawarah ini tidak tercapai, maka ada alternatif lain, yakni dilakukan pemungutan suara atau voting. Dan inilah yang kita lakukan saat melakukan pemilihan ketua kelas waktu itu. Voting atau pemungutan suara biasanya dilakukan dengan cara memberikan kertas suara dan nanti dihitung oleh panitianya. Menyelesaikan tugas tepat waktu adalah salah satu contoh sikap anak yang bertanggung jawab. Anak yang bertanggung jawab terhadap tugas akan mendapatkan nilai yang bagus. Sebaliknya, anak yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas akan mendapatkan nilai yang kurang bagus. Selain menjadi bagian dari warga sekolah, kita sebagai siswa juga merupakan bagian dari warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab di masyarakat. Sikap tanggung jawab serta melaksanakan kewajiban kita di masyarakat menunjukkan bahwa kita ikut serta dalam usaha pembangunan sosial budaya. Apa itu usaha pembangunan sosial budaya? Usaha pembangunan sosial budaya adalah kegiatan yang dilakukan untuk memajukan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Usaha pembangunan sosial budaya di masyarakat, contoh konkretnya antara lain pelatihan keterampilan, pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun, kemudian pemilihan ketua RT atau RW, dan menjadi anggota organisasi masyarakat atau menjadi anggota ormas. Usaha-usaha tersebut dapat turut meningkatkan kualitas pendidikan, ekonomi, budaya, dan kerukunan di masyarakat. Nah, kita perlu membahas secara khusus mengenai gotong royong. Gotong royong adalah kerjasama yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong dapat dilakukan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan bersama, misalnya memperbaiki jalan yang rusak, membuat pos ronda, menanami tepi jalan dengan tanaman hias, dan menolong tetangga yang mengalami kebakaran, misalnya seperti itu. Manfaat kegiatan gotong royong yang dilakukan masyarakat antara lain, lingkungan menjadi bersih dan sehat, warga menjadi semakin akrab, serta meringankan kesulitan warga yang lainnya. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong menunjukkan bahwa kita juga sudah ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar.
Berikut ini akan Pak Jamal bahas beberapa contoh kejadian yang bisa kita jadikan pelajaran. Yang pertama, misalkan ada kakak menegur adik yang pakaian seragamnya tidak rapi. Sebagai kakak, kita sebaiknya memang bertanggung jawab mengarahkan adik kita. Dapat memakai pakaian yang layak adalah hak setiap orang. Kebutuhan pokok manusia itu antara lain sandang, pangan, dan papan. Sandang itu adalah pakaian, pangan itu adalah makanan, dan papan adalah tempat tinggal. Di dalam Undang-Undang Dasar 45, masyarakat berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Kemudian, sebelum menuntut hak, kita harus menjalankan kewajiban terlebih dahulu. Tadi sudah kita bahas ya. Hak dan kewajiban memang harus berjalan secara seimbang. Contoh kasus berikutnya, Pak Rudi akan mengisi liburan sekolah. Pak Rudi membicarakan rencananya bersama anggota keluarga. Ini kejadiannya setelah pandemi COVID berakhir nanti ya, insya Allah, sehingga kita bisa melakukan liburan keluarga kembali. Nah, Pak Rudi ini akan membicarakan rencana tersebut bersama anggota keluarganya. Maka, Pak Rudi ini berhak memberikan usulan, juga pandangan, di dalam musyawarah atau pembicaraan tersebut. Kemudian, Pak Rudi juga berkewajiban mengarahkan anggota keluarganya, kemudian juga mendengarkan usulan-usulan dari anggota keluarga yang lain. Dan tanggung jawabnya adalah memastikan kegiatan tersebut berlangsung secara aman dan lancar. Lalu Ibu Rudi juga memiliki hak mengajukan usul, kewajibannya mendengarkan usulan, tanggung jawabnya adalah memastikan kegiatan berlangsung aman dan lancar, sama seperti Pak Rudi juga. Membantu Pak Rudi menyiapkan itu semua. Kemudian anak-anak berhak memberikan usulan, kewajibannya mendengarkan usulan dari orang tua dan juga arahan dari orang tua, dan tanggung jawab menjaga keamanan dan keselamatan sesuai arahan orang tuanya. Contoh kasus yang lain, lingkungan tempat tinggal harus dijaga kebersihannya, sampah dibuang ke tempat sampah, pepohonan dijaga kerapiannya, kenyamanan lingkungan juga harus diperhatikan. Menjaga dan membersihkan lingkungan rumah merupakan tanggung jawab masing-masing keluarga. Sedangkan merawat pepohonan di depan rumah juga merupakan kewajiban masing-masing keluarga. Adapun menikmati tempat tinggal yang nyaman merupakan hak setiap warga. Contoh kasus yang lain, semua pengguna jalan wajib mentaati peraturan lalu lintas. Menggunakan jalan raya tanpa tanggung jawab bisa mengakibatkan kekacauan, kemacetan, bahkan kecelakaan. Pejalan kaki bertanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan berlalu lintas. Contohnya dengan cara mematuhi lampu lalu lintas saat akan menyeberang melalui jembatan penyeberangan atau zebra cross, berjalan di trotoar bukan di tengah jalan, atau disebut juga pedestrian track atau track untuk para pejalan kaki, kemudian tidak menyeberang jalan sembarangan. Contoh cara menyeberang sembarangan adalah tidak menengok ke kiri dan ke kanan dulu, atau menyeberang di tikungan, sehingga mobil atau kendaraan yang melintas tidak tahu bahwa kita akan menyeberang. Adapun pengendara sepeda motor bertanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan berlalu lintas, contohnya dengan cara mematuhi peraturan lalu lintas, memakai helm, tidak kebut-kebutan, berkendara di lajur kiri, memberi kesempatan pada pejalan kaki yang menyeberang jalan, serta tidak menggunakan knalpot yang bising, dan hal-hal yang lainnya. Adapun pengendara mobil bertanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan berlalu lintas, contohnya dengan cara mematuhi peraturan lalu lintas, tidak kebut-kebutan, tidak mengangkut muatan melebihi kapasitas, memberikan kesempatan kepada pejalan kaki yang menyeberang jalan, mengecek kondisi kendaraan sebelum berkendara, dan tidak menggunakan klakson berlebihan sehingga mengakibatkan kebisingan. Contoh kasus berikutnya, menjaga kebersihan sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Kewajiban siswa terhadap lingkungan sekolah diantaranya, siswa wajib mentaati tata tertib sekolah, siswa wajib melaksanakan piket sesuai dengan kesepakatan kelas, siswa wajib menyiram dan membersihkan kembali toilet setelah menggunakannya, siswa wajib menyimak dan mengikuti pembelajaran di kelas, tidak membuat gaduh atau mengganggu teman saat belajar. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan kewajiban setiap warga. Kelas yang siswanya malas melaksanakan piket akan menjadi kotor. Tugas kelompok harus dikerjakan secara bersama-sama oleh seluruh anggota kelompok. Jangan sampai hanya satu orang saja yang bekerja. Membakar sampah di halaman dapat membuat tetangga merasa terganggu. Dan apabila tetangga kita ada yang sakit, kita sebaiknya menjenguk bersama dengan ibu. Tetangga Dita sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Sedangkan tetangga Dita tersebut tidak memiliki kendaraan. Lalu ayah Dita pun mengantar mereka ke rumah sakit menggunakan mobil. Ini berarti ayah Dita sudah melaksanakan kewajiban membantu tetangga yang sakit. Jika ayah Dita tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka orang yang sakit tersebut tidak bisa mendapatkan pertolongan dokter dengan segera dan dapat saja sakitnya menjadi makin parah. Selain tolong menolong dengan tetangga, warga yang baik juga dapat bergotong royong membersihkan jalan,
selokan atau taman di sekitar komplek tempat tinggal. Contoh kasus berikutnya, salah satu tanggung jawab di masyarakat yang bisa kita lakukan adalah ikut berpartisipasi dalam pemilihan ketua RW. Pemilihan ketua RW dapat saja dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Akan tetapi, jika cara tersebut sulit dilakukan, maka dapat diadakan pemilihan dengan cara pemungutan suara atau voting. Dengan urutan biasanya adalah pembentukan panitia pemilihan terlebih dahulu, kemudian pendaftaran calon, pelaksanaan pemilihan sampai terpilih ketua RW baru, kemudian baru dilakukan pelantikan ketua RW. Ketua RT sebaiknya dipilih melalui pemilihan yang diikuti oleh seluruh warga. Hasil musyawarah harus diikuti atau dilaksanakan oleh setiap peserta rapat. Piket kelas harus dilaksanakan oleh setiap siswa atau regu yang bertugas. Ketika ada peserta musyawarah yang sedang menyampaikan pendapat, peserta lain sebaiknya menyimak dan menghargai pendapat yang disampaikan tersebut. Sebagai anak, kita dapat membantu para ibu membawakan atau menyiapkan minuman untuk bapak-bapak yang mengikuti kerja bakti. Jika setiap anggota masyarakat melaksanakan kewajibannya dengan baik, akan tercipta kehidupan yang rukun. Melestarikan lingkungan tempat tinggal merupakan tanggung jawab seluruh warga. Hak yang diperoleh warga setelah membayar iuran kebersihan adalah menikmati lingkungan yang bersih dari sampah. Akibat penebangan hutan secara liar atau illegal logging di perbukitan adalah tanah menjadi mudah longsor. Lingkungan sehat menghindarkan kita dari penyakit DBD atau demam berdarah. Contoh kegiatan yang menunjukkan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga dalam menciptakan lingkungan sehat antara lain, warga bersama-sama menanam tanaman di sepanjang jalan komplek, warga bekerja bakti membersihkan selokan dari sampah saat musim hujan. Dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, maka mereka bisa mendapatkan hak memperoleh lingkungan yang sehat, nyaman, dan asri. Itulah pembelajaran kita untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.